Hai dunia populer. Pernah nggak sih kalian mikir, jadi selebriti itu ternyata bukan cuma soal tampil di layar kaca, tapi juga urusan pribadi mereka bisa jadi konsumsi publik, termasuk soal agama dan keyakinan. Yap, topik sensitif ini sering banget bikin netizen heboh. Apalagi kalau ada artis yang pindah agama, terus balik lagi ke keyakinan lamanya. Di video kali ini, kita bakal bahas deretan artis Indonesia yang pernah mu'alaf, tapi kemudian memutuskan kembali ke agama sebelumnya. Bahkan ada yang bilang, mereka menyesal pindah agama. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan info-info terbaru dari dunia populer. Yang pertama, ada Nafa Urbach. Nafa Urbach, aktris cantik yang satu ini, sempat bikin heboh karena netizen ramai mempermasalahkan status agamanya. Nafa sendiri lahir sebagai pemeluk Kristen, tapi memutuskan jadi mu'alaf ketika menjalin hubungan dengan aktor Primus Yustisio di akhir tahun 1990-an. Namun setelah mereka putus dan Nafa menikah dengan orang lain, ia kembali ke agama semula. Dalam wawancaranya bersama Daniel Mananta, Nafa cerita bahwa keputusan kembali ke Kristen terjadi karena berbagai ujian berat. Masalah cinta, penyakit, hingga perenungan spiritual. Bahkan saat nonton khotbah pendeta John Mann, ia merasa benar-benar dipanggil untuk berdoa dan kembali memperkuat imannya. Momen beli salib di Orchard Road juga jadi titik balik keyakinannya. Yang kedua ada Marcella Simon. Marcella Simon juga pernah jadi sorotan karena sempat memutuskan jadi mu'alaf. Awalnya ia adalah seorang Katolik sejak lahir di Dili, Timor Leste. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan Ustaz Adi Hidayat dan bahkan dapat hadiah umrah. Namun, tahun 2022, Marcella bikin pengakuan mengejutkan. Ia dibaptis kembali dan mengunggah momen tersebut di Instagram. Dari foto tanpa hijab dan lagu-lagu pujian yang ia posting, banyak netizen menduga bahwa Marcella telah kembali ke agama Kristen. Dan dugaan itu akhirnya benar. Yang ketiga, ada Steve Emmanuel. Steve Emmanuel, aktor tampan yang sempat hits lewat sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, juga pernah pindah ke Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Imam. Tapi setelah terlibat kasus narkoba dan menjalani sidang, Steve mengaku bahwa ia bukan lagi seorang Muslim dan telah kembali memeluk agama Kristen. Yang keempat ada Eric Colim. YouTuber kontroversial ini punya perjalanan spiritual yang penuh lika-liku. Lahir sebagai Nasrani, sempat jadi mu'alaf, tapi akhirnya kembali ke agama asalnya saat berada dalam penjara karena kasus narkoba. Ia mengaku merasakan kehadiran Tuhan secara langsung saat itu. Dan sejak itu, ia kembali ke iman lamanya. Yang kelima ada Jono Armstrong. Awalnya, Jono adalah penganut Kristen. Tapi ketika akan menikah dengan wanita Aceh bernama Fauziah, ia pindah ke Islam. Setelah bercerai, Jono menikah lagi dan melakukan pemberkatan di gereja, yang menandakan ia kembali ke Kristen. Melanie Ricardo juga sempat mengunggah momen pembaptisan Jono di medsos. Yang keenam ada Frankie Roaring dan Ovi Sofianti. Frankie sempat mu'alaf saat menikah dengan Ovi dari duo Serigala. Tapi pada 2022, mereka berdua justru sepakat pindah lagi ke Kristen. Ovi bilang, ia merasa terpanggil setelah mengalami pengalaman spiritual yang mendalam bersama Frankie. Yang ketujuh, ada Chris Hatta. Artis yang satu ini blak-blakan ngaku kalau ia pindah agama ke Islam karena terpaksa demi bisa menikahi Hilda Fitriah. Setelah bercerai dan masuk penjara, Chris kembali ke Kristen secara diam-diam. Ia mengaku pelan-pelan kembali ke gereja, termasuk saat perayaan Natal. Dan yang kedelapan ada Jonas Rivanno. Kasus Jonas Rivanno dan Asmirandah sempat bikin heboh publik. Jonas sempat pindah ke Islam sebelum akad nikah dengan Asmirandah. Tapi tak lama kemudian, kembali ke Kristen. Akhirnya mereka menikah secara Kristen di Singapura. Hal ini jadi pertanda bahwa Asmirandah juga ikut pindah keyakinan mengikuti suaminya. Nah, itu dia deretan artis Indonesia yang pernah mu'alaf, tapi kemudian kembali ke agama semula. Setiap perjalanan spiritual itu unik dan personal. Yang penting, setiap orang berhak memilih dan menemukan jalan hidupnya sendiri, termasuk soal keimanan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Kira-kira dari semua cerita di atas, mana yang paling bikin kamu terkejut? Sampai ketemu di video selanjutnya, hanya di dunia populer.